Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin adik-adik sekalian, karena masih dalam suasana Syawal, mohon dimaafkan segala salah dan khilaf ya. Saya juga minta maaf, sebenarnya kondisi kesehatan saya kurang baik hari ini ya. Saya hari ini lagi sakit, cuman karena tugas dan kewajiban, dan kalau diundur-undur terus saya khawatir nanti adik-adik merasa tidak nyaman ya. Kuliah yang lain sudah selesai, misalnya mediasi belum selesai. Jadi saya paksakan untuk hari ini tetap mendampingi adik-adik berdiskusi. Seharusnya hari ini kita sudah melaksanakan UTS ya, sesuai dengan surat edaran. Cuman karena kita belum selesai, materi kita belum selesai, jadi saya memilih untuk diselesaikan dulu, baru kemudian minggu depan kita akan laksanakan UTS. Kalau dari rencana semula, rencana awal waktu saya menjelaskan tentang RPS, sebenarnya harapan kami kita ada satu pertemuan untuk praktikum ya. Jadi selain materi, kita praktek, setelah itu baru kita UTS gitu kan. Karena memang waktu yang tidak memungkinkan, sehingga rencana saya untuk minggu depan kita UTS dulu ya. Setelah UTS baru minggu depannya lagi kita akan praktikum ya adik-adik ya. Jadi dipersiapkan. Praktikumnya apa? Praktikumnya seputar mediasi dan negosiasi ya. Dan hari ini saya akan selesaikan atau saya akan tuntaskan terlebih dahulu materi mediasi. Jadi hari ini saya akan jelaskan materi tentang mediasi di pengadilan beserta tahapan-tahapannya ya. Saya minta maaf kalau kurang maksimal ya adik-adik ya. Iya, Bu. Tapi semoga bisa jelas suara saya ya. Ini ada yang lagi acara atau gimana? Sepertinya ada di kampus ya. Nah, kemarin kita sudah membahas materi mediasi ya adik-adik. Baik itu di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ketika pengenalan alternatif penyelesaian sengketa ya. Begitu juga dengan materi di 2 minggu sebelumnya ya. Cuman waktu itu fokus kita adalah mediasi di luar pengadilan ya. Hari ini kita akan bahas tentang mediasi di pengadilan. Sebenarnya pada prinsipnya mediasi di luar pengadilan maupun mediasi di pengadilan kurang lebih sama ya. Secara teknis sama. Nah, kalau kita refresh terlebih dahulu materi tentang alternatif penyelesaian sengketa. Jadi sengketa ya adik-adik, sengketa ini bisa diselesaikan melalui 2 jalur ya. Jalur litigasi, artinya kalau jalur litigasi kita melalui Badan Peradilan Negara ya. Dan yang kedua, kita bisa selesaikan sengketa yang terjadi di sekitar kita ataupun sengketa yang kita alami langsung, yaitu di jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa ya, atau juga dikenal dengan istilah ADR. Nah, ini biasanya kita tempuh melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar Badan Peradilan Negara ya.
Misalnya di lembaga arbitrase ya, atau yang lebih non formal lagi bisa melalui jalur mediasi, negosiasi dan seterusnya. Alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki dasar hukum yang jelas ya di negara kita. Misalnya, alternatif penyelesaian sengketa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 58 bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Di Perma ya, Perma nomor 1 tahun 2008 juga disebutkan atau dijelaskan berkaitan dengan mediasi. Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, di Perma nomor 1 tahun 2008 ini lebih spesifik ya. Bicara tentang mediasi. Bahwa dalam proses litigasi, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Ini yang mungkin banyak dari teman-teman kita yang belum memahami ya Perma ini, ya, yang kemudian bertanya kenapa di jalur litigasi kita sudah memilih jalur litigasi, kita memilih menyelesaikan sengketa kita di peradilan. Tapi kenapa kemudian setelah kita masuk di pengadilan ya, kita itu diagendakan mediasi pada sesi persidangan pertama. Nah, dasar hukum dari mediasi di dalam pengadilan ini ada di Perma nomor 1 tahun 2008. Kemudian juga ada Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 dan seterusnya ya. Itu dasar hukum dari alternatif penyelesaian sengketa. Jadi alternatif penyelesaian sengketa yang kita maknai sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang ditempuh dengan mediasi, negosiasi, dan seterusnya, ini sah secara hukum positif ya. Dia memiliki dasar hukum yang jelas. Dia bukan sekedar tradisi masyarakat, dia bukan sekedar kebiasaan masyarakat ya, tapi juga diatur dalam perundang-undangan. Nah, kita fokus pada mediasi. Mediasi dalam Perma nomor 1 tahun 2016 disebutkan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Jadi, mediasi ini kemudian banyak disebutkan sebagai tindak lanjut ya, atau perpanjangan dari kegiatan negosiasi. Aktivitasnya sama dengan negosiasi. Ini adalah proses perundingan. Perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Pihak pertama maupun pihak kedua. Cuman bedanya kalau negosiasi itu pihak pertama dan pihak kedua murni tanpa ada intervensi dari pihak luar. Tapi kalau mediasi ada pihak ketiga di dalamnya yang kita sebut sebagai mediator ya. Nah, ini karakter mediasi. Yang pertama, mediasi ini sebagai pengembangan dari proses negosiasi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Di dalam mediasi, ada intervensi dari pihak ketiga atau dari mediator
Namun intervensi ini dapat diterima oleh para pihak. Artinya intervensi ini intervensi yang netral ya, bukan intervensi pada masalah keputusan, pengambilan keputusan. Tapi intervensi yang dimaksud adalah adanya masukan, pandangan gitu ya dari pihak ketiga. Tapi pihak ketiga sekali lagi tidak berwenang untuk mempengaruhi ya proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, yang ketiga mediator tidak berwenang mengambil keputusan. Jadi kewenangan pengambilan keputusan tetap berada di tangan kedua belah pihak. Yang keempat, mediator membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Dalam konteks membantu, apa yang dimaksud dengan membantu? Membantu itu artinya mediator berperan sebagai fasilitator, ya, artinya fasilitator sebagai penyelenggara perundingan, ya, mungkin dia yang menyiapkan susunan acara, yang menyiapkan logistik, ya, yang menyiapkan not tulis misalnya, administratif dan sebagainya. Dalam konteks membantu juga disebutkan peran mediator sebagai moderator ya. Artinya memimpin atau sebagai wasit dalam proses negosiasi para pihak. Yang ketiga, mediator juga berperan sebagai translator atau artikulasi atau orang yang merumuskan kepentingan atau kesepakatan ya. Dimana kadang ya terjadi di mana para pihak dalam upaya menyampaikan kepentingannya terjadi miskomunikasi saya lanjutkan ya adik-adik ya. Masih jelas suara saya? Dengar, Bu. Yang ketiga tadi translator, artinya merumuskan ya kepentingan atau kesepakatan. Jadi ketika kemudian ada hal yang miss antara pihak pertama dengan pihak kedua, maka peran mediator sangat dibutuhkan untuk memberikan pengertian atau merumuskan ya kepentingan salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Begitu juga dalam konteks mengambil kesepakatan. Ya, mediator bisa memperjelas, membantu memperjelas atau merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang akan dibangun. Selanjutnya katalisator ya. Artinya seorang mediator ini membantu untuk menganalisa konflik, mendorong tercapainya kesepakatan ya, menggali kepentingan tersembunyi ya. Makanya kemudian mediator itu punya kewenangan untuk melaksanakan yang namanya kaukus. Ya. Kaukus itu adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak
secara terpisah ya dengan pihak yang lain. Misalnya hari ini mediator menemui pihak pertama, kemudian besok mediator menemui pihak kedua, menemui tanpa ada pihak hari ini menemui pihak pertama tanpa ada pihak kedua, besok menemui pihak kedua tanpa ada pihak pertama. Itu namanya kaukus. Kaukus ini biasanya dilakukan ketika ada hal yang belum tuntas ya, ada komunikasi yang belum clear, yang belum tuntas, sehingga dalam rangka untuk membuka ya kepentingan-kepentingan yang tersembunyi itu, terkadang mediator perlu membicarakannya secara langsung dengan pihak-pihak tersebut. Selanjutnya yang terakhir, mediator berfungsi sebagai stabilisator, mampu mengendalikan emosi misalnya, kemudian membingkai ulang atau reframing aktivitas mediasi ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan ketika kita berada dalam satu forum atau duduk dalam satu meja dengan dua orang yang bertikai ya, dua orang yang sedang berkonflik, ada kemungkinan di mana ada titik di mana kedua belah pihak saling emosi ya, emosinya memuncak. Misalnya ketika tidak menemukan kesepakatan dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Sehingga disinilah peran mediator sangat dibutuhkan, yaitu harus mampu mengendalikan emosi ya. Jadi mediator juga perlu memilih mediator perlu orang-orang yang tegas gitu ya. itu maksud dari kata membantu ya, mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan, itu peran-perannya. Dan yang kelima, karakter dari mediasi adalah aktivitas negosiasi yang dilakukan di dalam mediasi. Itu dilakukan oleh para pihak. Ya, negosiasinya sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan mediator. Ya. Jadi yang melakukan negosiasi adalah pihak pertama dengan pihak kedua, bukan pihak pertama dengan mediator atau pihak kedua dengan mediator, tapi pihak pertama dengan pihak kedua. Sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik? Sementara belum ada, Bu. Belum ada, oke. Ini keunggulan dari aktivitas mediasi yang sering kita bahas ya. Sama dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain ya. Yang pertama adalah win-win solution ya. Jadi kita menempuh jalur mediasi ini untuk menemukan win-win solution ya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dikecewakan, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada yang menang dan yang kalah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi di sini kita mencoba mencari titik tengah, jalan tengah untuk kebaikan bersama. Yang kedua, keunggulan dari mediasi adalah biaya ya. Biayanya bisa terukur. Bisa
biayanya ini bisa dikatakan murah, ya, murah dan terukur. Kenapa dikatakan murah? Kalau di dalam mediasi di dalam pengadilan itu disebutkan tidak ada biaya, ya, tanpa biaya. Maksudnya tanpa biaya itu tanpa biaya tambahan, karena sudah include dalam apa namanya, ongkos persidangan ya secara umum. Nah, kalau mediasi di luar pengadilan ini bahasa murah ini sebenarnya relatif ya. Lebih tepatnya mungkin terukur. Kalau menurut saya terukur ya. Artinya kita sudah bisa mengukur sesuai dengan kemampuan kita. Mau kita mau melaksanakan mediasinya di mana, siapa mediator yang akan kita pilih, berapa fee atau jasa mediator yang akan kita bayarkan, itu kan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak ya. Sehingga ini yang dikatakan biayanya terukur. Beda dengan jalur litigasi, tentu kalau kita menempuh jalur litigasi, kita harus mengikuti prosedur ini pengadilan ya. Berapapun biaya yang sudah ditetapkan, tidak mungkin kan kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, tidak mungkin. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan prosedur yang ada. Faktor biaya dikatakan murah juga berkaitan dengan waktu ya. Karena waktu penyelesaian yang lebih cepat tentu juga akan membuat semakin efektif dan semakin efisien ya. Kenapa dikatakan waktunya lebih cepat? Tentu lebih cepat karena kita tidak, sekali lagi kita tidak terbentur dengan prosedur di pengadilan ya, prosedur antri, prosedur administratif misalnya. Kalau di mediasi khususnya di luar pengadilan ya, kita bisa menyelesaikan dengan fokus hanya dengan masalah yang kita alami. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang lain. Yang keempat, tidak terikat dengan hukum acara yang formal ya. Jadi kita bisa dikatakan ya non formal, disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini prosedur dari mediasi di pengadilan adik-adik. Di awalnya kan ada perjanjian penyelesaian sengketa dari para pihak ya. Yang dilakukan pertama kali para pihak adalah memilih mediator ya. Kemarin dari diskusi kita bersama teman-teman, setiap pengadilan biasanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada pengadilan yang membebaskan para pihak untuk memilih mediator, ada juga pengadilan yang membebaskan tapi ini bebas terbatas ya, boleh memilih tapi pilihannya ini gitu ya. Ada yang membebaskan secara bebas dan terbuka. Terus ada juga yang tidak memberikan hak kepada para pihak untuk memilih. Jadi mediatornya ditentukan oleh pengadilan karena biasanya berkaitan dengan SDM yang tersedia misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau dalam undang-undang para pihak ini memiliki kebebasan untuk memilih mediator selama tidak terbentur dengan prosedur di pengadilan ya. Kemudian ada resum sengketa adik-adik. Resum sengketa ya, kurang lebih resum sengketa itu isinya tentang pokok permasalahannya, kemudian deskripsi dari masalahnya gitu kan, kemudian kepentingan-kepentingan yang coba untuk diungkapkan oleh masing-masing pihak gitu ya. Resum sengketa. Barulah setelah resum sengketanya ada, kita lakukan mediasi. Nah, jika mediasi ini berhasil, maka akan melahirkan namanya kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian ini kita bisa daftarkan ke pengadilan. Baik itu kesepakatan perdamaian
dari hasil mediasi di pengadilan maupun kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi di luar pengadilan ya. Keduanya sama-sama bisa didaftarkan ke pengadilan. Dari hasil pendaftaran di pengadilan, maka muncullah namanya akte perdamaian. Akte perdamaian inilah yang menjadikan acuan atau landasan dalam eksekusi kesepakatan ya. Nah, itu jika berhasil. Jika mediasinya gagal bagaimana? Kalau ini prosedur mediasi di pengadilan, ketika mediasinya gagal, tentu kita akan menempuh jalur litigasi ya. Kalau mediasinya di luar pengadilan ya, mediasinya di luar pengadilan, ketika gagal, pilihannya bisa kita masuk ke jalur litigasi atau kita bisa juga masuk ke alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Contohnya apa? Contohnya arbitrase misalnya. Itu ya. Nah, ini alur mediasi litigasi. Alur mediasi awal litigasi. Jadi ada surat gugatan masuk ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan taksiran biaya. Setelah itu membayar ongkos perkara. Setelah bayar ongkos perkara, kita akan diberikan nomor register perkara. Setelah nomor register perkara kita keluar, panitera memberikan surat gugatan pada KPN atau pengadilan ya. Setelah itu KPN menunjuk majelis hakim menentukan hari sidang, lalu di sidang pertama hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Ini yang saya sebut dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tadi ya. Hari sidang pertama wajib para pihak menempuh mediasi. Ketika mediasinya gagal, kita lanjutkan pada sidang kedua. Artinya kita masuk pada jalur litigasi. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian ini tahapan dan proses mediasi adik-adik. Di tahapan dan proses mediasi ini ada 2 tahapan ya. Ada problem defining, ada problem solving. Pada tahap awal namanya problem defining ya. Yang kita lakukan sebagai mediator adalah memulai proses mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda ya, karena kita kan harus punya patokan waktu ya, berapa lama akan diselesaikan. Setelah itu mengungkap kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak. Kita mencoba mengajak kedua belah pihak untuk saling terbuka, menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi kepentingannya atau kebutuhannya ya. Setelah itu masuk kepada tahapan problem solving. Dalam problem solving, ini yang kita lakukan adalah membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian, menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian ya. Jadi kita coba munculkan opsi-opsi penyelesaiannya apa saja kira-kira. Ya, kita gali bersama. Mediator di sini tentu berperan sebagai moderator ya. Lalu mediator mengajak kedua belah pihak untuk sama-sama menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian. Kira-kira kalau opsinya A seperti apa
pandangannya seperti apa, kelebihan kekurangannya atau dampaknya seperti apa dan seterusnya. Setelah itu, setelah selesai kita menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian, kita masuk dalam proses tawar-menawar akhir ya antara para pihak. Setelah itu barulah kita akan mencapai kesepakatan formal. Gitu ya. Tahapan mediasi di pengadilan itu kalau di pramediasi sebelum mediasi dimulai tentu dilakukan pemilihan mediator. Ketika mediasinya sudah dilakukan atau dimulai ya, yang dilakukan adalah satu penyerahan resum sengketa tadi ya. Kemudian ada pernyataan pembukaan dari mediator ya. Mediator membuka aktivitas membuka forum mediasinya dengan perkenalan misalnya kan. Mengenalkan dirinya sendiri, meminta kedua belah pihak untuk juga mengenalkan dirinya kepada mediator gitu ya. Dan ada beberapa statement-statement yang harus disampaikan oleh mediator dalam tahapan atau dalam masa pembukaan ini. Terus selanjutnya rancang proses pemecahan masalah ya. Mediator mulai memimpin untuk merancang proses pemecahan masalah. Setelah itu pemecahan masalah. Tahap kelima, tahap keenam tawar menawar antara kedua belah pihak. Yang ketujuh, sudah ketika tawar menawarnya sudah selesai, sudah menemukan kesepakatan, barulah dilakukan penyiapan draft kesepakatan ya. Baru setelah itu akan ada kesepakatan akhir. Nah, misalnya ini tadi yang pertama ya, di dalam proses mediasi ada pernyataan pembukaan misalnya ya, pembukaan. Nah, sebagai pernyataan pembuka, mediator perlu menyampaikan statement-statement penting yang bertujuan untuk satu membangun kepercayaan para pihak ya. Artinya perlu menyampaikan hal-hal yang kira-kira dengan menyampaikan itu para pihak akan menjadi percaya kepada mediator untuk menyampaikan semua unek-uneknya, semua kepentingannya gitu ya. Contohnya misalnya mediator menyampaikan bahwa hal-hal yang semua hal yang terjadi di dalam aktivitas mediasi ini akan terjamin kerahasiaannya misalnya ya, memberikan jaminan kerahasiaan. Nah, itu kan membuat kedua belah pihak menjadi percaya untuk mengungkapkan persoalannya secara detail kepada mediator ya. Terus yang kedua juga perlu menyampaikan statement-statement pembuka yang bertujuan untuk membangun citra diri. Artinya bila disampaikan misalnya, saya ini seorang mediator yang sudah memiliki sertifikasi, saya mengikuti sertifikasi mediator di Mahkamah Agung pada tahun 2006 misalnya ya, dan saya sudah pernah membantu memediasi beberapa sengketa-sengketa, diantaranya sengketa lahan antara PT KAI dengan warga di Kecamatan Benowo Surabaya misalnya ya, itu yang perlu disampaikan oleh seorang mediator. Artinya tekankan kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi ya. Kita perlu sebagai mediator, kita perlu menekankan kepada kedua belah pihak bahwa Bapak Ibu atau Bapak-bapak ya, misalnya pihak pertama dan pihak kedua, kita di sini ini bermaksud untuk mediasi ini untuk menemukan solusi dari sengketa atau permasalahan kita ya. Jadi bukan lagi kita terjebak dalam pembahasan yang saling menuding, saling mempersoalkan, tapi kita sekarang fokus kepada penyelesaian
masalah, kita akan mencari solusi bersama demi kebaikan bersama ya. Mediasi semakin dia cepat dilaksanakan tentu akan berdampak baik untuk aktivitas pihak pertama dan pihak kedua. Misalnya ya, sampaikan statement-statement untuk meyakinkan kedua belah pihak menyelesaikan masalah melalui mediasi. Kemudian juga di dalam proses pembukaan yang perlu dilakukan oleh seorang mediator adalah berikan wawasan kepada para pihak. Ya, wawasan apa? Wawasan tentang mediasi. Apa itu mediasi? Ya, mediasi ini hakikatnya beda dengan proses persidangan. Kalau persidangan misalnya seperti ini, kalau mediasi itu aktivitas perundingan gitu kan. Nah, kemudian peran mediator kalau dalam persidangan, hakim itu punya peran untuk memutuskan perkara. Memutus perkara. Tapi kalau di mediasi, peran saya sebagai mediator adalah sebagai pendengar, saya hanya sebagai moderator untuk memimpin proses perundingan dari pihak pertama dan pihak kedua, itu disampaikan ya. Lalu prosedur mediasinya apa saja yang akan kita lakukan ya. Prosedur mediasi, kemudian kaukus tadi yang sudah saya sampaikan, kaukus, apa itu kaukus juga perlu disampaikan kepada para pihak. Lalu sampaikan tentang kerahasiaan, parameter kerahasiaan, bahwa segala sesuatu dalam mediasi ini bukanlah alat bukti dalam proses litigasi. Jadi ketika sengketa kita ini tidak selesai dalam mediasi, lalu diputuskan untuk menempuh jalur litigasi, segala hal yang kita bahas, yang kita bicarakan di dalam proses litigasi ini tidak akan ada sangkut pautnya dengan persidangan kita nanti, seperti itu. Tidak akan menjadi alat bukti misalnya ya. Jadi mediator ini sudah tidak punya peran apapun. Peran mediator ini ya selesai di dalam aktivitas mediasi. Ketika mediasi ini berlanjut ke jalur litigasi, ya mediator tidak memiliki kewenangan apapun lagi, gitu ya. Lalu sampaikan tentang tempat, jadwal, dan lama proses mediasi. Kita rundingkan bareng-bareng tempatnya di mana nih baiknya, gitu kan. Pilih tempat-tempat yang netral tentunya ya, jangan di tempat-tempat yang mengarah kepada keberpihakan kepada pihak pertama ataupun kepada pihak kedua. Jadi kita cari tempat-tempat yang netral, yang tidak mengandung tendensi apapun ya. Lalu jadwalnya, kapan kita akan melaksanakan mediasi ini, berapa lama proses mediasi, kita bicarakan bersama-sama. Sama lah kurang lebih dengan ketika kita memulai perkuliahan, misalnya ya, di awal kan kita tentu di awal itu kita kontraforum kan, proses perkuliahannya seperti apa, misalnya nanti kuliahnya kita 2 kali 50 menit, dalam 2 kali 50 menit ada toleransi keterlambatan 15 menit, misalnya kan seperti itu. Itulah kurang lebih. Sama juga dengan di teknik persidangan itu ya. Nah, lalu yang terakhir, aturan perilaku dalam proses perundingan harus seperti apa, itu juga harus disepakati di awal ya. Jangan lupa berikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab dari kedua belah pihak ya. Itu poin pembuka. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo, ada yang ditanyakan adik-adik? Negara Indonesia. Yuda, silakan Yuda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, mau tanya soal yang mediator. Katanya kalau mediator di PA sama di PN itu beda ya Bu penerapannya. Maksudnya kayak
kalau di PA itu biasanya mediatornya sudah ditetapkan sesuai jadwal gara-gara shift. Kalau di PN itu biasanya masih bisa milih gitu ya Bu? Oh, kalau persoalan milih itu bukan persoalan apakah dia PA atau PN, Mas. Tapi tergantung pada ininya ya, apa namanya, pengadilannya. Ya, entah itu PA ataupun PN, terkadang ada pengadilan yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih mediator, tapi ada yang tidak memberikan kewenangan. Kenapa? Karena keterbatasan SDM. Sama dengan teman-teman, ya, saya kemarin sempat diskusi apa di kelas ini atau di kelas mana ya? Sama-sama di pengadilan agama, itu ada yang memberikan kebebasan. Ya, ada yang memberikan kebebasan, boleh memilih. Ya, boleh memilih mediatornya ini mediator yang sudah bersertifikat adalah ini namanya. Terus atau bisa juga dari majelis hakim kan. Tapi ada pengadilan yang tidak memberikan kewenangan untuk memilih, tapi langsung dipilihkan. Itu ada. Ya, artinya ini bukan soal apakah dia PA ataupun PN. Kalau PN ditentukan, kalau PA enggak Mas, bukan karena PA atau PN-nya. Sama saja, baik PA ataupun PN itu boleh, kalau dalam undang-undang sebenarnya bebas ya. Kita punya kewenangan untuk memilih. Tapi kalau di pengadilan, sekali lagi kita dibenturkan dengan prosedur kan pastinya kan, dengan aturan yang ada. Terkadang ada pengadilan yang memiliki keterbatasan SDM. Jadi tidak memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk memilih, tapi dipilihkan langsung gitu loh. Gitu Mas Yuda. Ya, jadi kalau di undang-undang itu nggak ada perbedaan, boleh memilih untuk apa namanya, pengadilan agama misalnya, kalau pengadilan negeri nggak boleh memilih, enggak. Tapi semua aktivitas mediasi, entah itu di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, itu diberi kebebasan untuk memilih mediator. Gitu. Ya Bu, makasih. Baik, saya lanjut ya. Tadi itu di pembuka, ya. Setelah pembuka kita masuk pada aktivitas merumuskan masalah dan menyusun agenda. Ya, ini tahapan-tahapan mediasi ya. Nah, merumuskan masalah. Biasanya para pihak mengungkapkan riwayat masalah dan posisi serta kepentingannya. Kemudian satu, mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan. Ya, masalahnya apa? Contoh, masalahnya adalah ada perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua, yaitu mereka posisinya sebagai pedagang di pasar misalnya ya, pedagang sama-sama pedagang A dengan pedagang B ada perselisihan. Nah, kemudian kita breakdown lagi subtopik permasalahannya. Ya, perselisihan itu apa sih yang dimaksud perselisihannya itu detailnya seperti apa gitu kan? Satu misalnya perselisihan ini terjadi karena adanya perbedaan penetapan harga ya antara pedagang pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama ini menetapkan harga yang jauh di bawah harga pasar pada umumnya untuk produk-produk tertentu. Ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dari pedagang-pedagang yang lain. Terus yang kedua masalahnya adalah masalahnya ketika menentukan harga itu, harga yang tidak sama, pelanggan dari pihak kedua ya akhirnya semuanya lari pada pihak pertama misalnya ya.
Terus masalah yang kedua, subtopik permasalahan yang kedua, ternyata ada tekanan, ada intimidasi, ada ancaman yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama, misalnya, ya itu kita tentukan subtopiknya sehingga kita bisa menentukan subtopik yang mana yang kita bahas pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, kita tentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan sehingga tidak tumpang tindih ya. Masalah pertama belum selesai, bahas masalah kedua. Jadi intinya mediasi itu harus terukur dan mediasi itu harus teratur ya, termanage dengan rapi. Jangan dibiarkan ikut alur ikut arus begitu ya pembahasannya. Gitu. Lalu setelah merumuskan masalah kita susun agenda ya, agenda perundingan. Kira-kira agenda perundingan yang pertama kita akan bahas masalah tentang tadi penetapan harga yang tidak seragam. Misalnya ini faktornya apa saja nih nanti opsi-opsi yang bisa kita munculkan misalnya. Itu nanti dibahasnya di berapa lama misalnya gitu ya. Terus untuk yang kedua masalah adanya tekanan, adanya ancaman ya dari pihak kedua terhadap pihak pertama. Itu juga nanti dibahasnya berapa lama dan kapan misalnya, apakah itu yang kedua atau itu yang pertama dibahas. Itu agenda perundingan. Kalau misalnya sama lah, kalau dalam kuliah itu kita bahas mediasi ya. Mediasi kita bahas pertama apa? Mediasi di luar pengadilan. Setelah mediasi di luar pengadilan dibahas, kita akan bahas mediasi di dalam pengadilan, kita akan bahas tahapan-tahapan mediasi, misalnya seperti itulah kurang lebih adik-adik. Itu yang dimaksud dengan menyusun agenda perundingan. Lalu di inti mediasi juga kita berada di tahapan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak ya. Setelah disampaikan masalahnya ini, agenda mediasinya seperti ini, lalu kita beri waktu untuk kedua belah pihak saling mengungkapkan apa maksud dan tujuannya. Artinya apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi tujuannya, apa yang diharapkan dari orang lain gitu kan. Kita beri kesempatan. Nah, mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan cara langsung atau cara tidak langsung. Kalau cara langsung, berarti kita mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak. Jadi seperti orang kayak wawancara lah ya, kita langsung tanyakan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Gitu. Atau jadi yang dimaksud mengungkapkan pertanyaan misalnya tadi ya, masalah pertama ini tentang penetapan harga yang tidak sesuai gitu kan. Nah, kita tanyakan langsung kepada pihak kedua. Ketika pihak pertama menentukan harga tidak sesuai, tidak sama dengan harga kebanyakan, harga mayoritas di pasar, apa sih dampaknya gitu kan. Apa masalahnya untuk pihak kedua? Oh ya, nanti pelanggan kami tentu akan lari pada pihak pertama. Kami jadi sepi pelanggan misalnya ya. Terus yang kedua juga apa dan seterusnya itu kita tanyakan secara langsung. Ya. Kalau cara tidak langsung, kita biasanya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Silakan pihak pertama, silakan pihak kedua untuk menyampaikan tadi inti permasalahannya apa, harapannya apa, alasannya apa, dan seterusnya. Kita minta mereka untuk bercerita saja, menyampaikan. Nah, itu artinya kita berupaya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi dengan cara yang tidak langsung ya.
Nah, itu tadi yang kedua ya. Tadi kan yang pertama adalah pembuka. Setelah pembuka kita masuk kepada poin inti permasalahan, membahas masalahnya apa saja. Nah, yang ketiga, ini sekarang kita sudah masuk ke opsi-opsi pilihan penyelesaian ya. Pilihan penyelesaian. Bagaimana caranya kita mengajak kedua belah pihak ini untuk membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa ya. Karena biasanya kan kedua belah pihak ini terkadang ada di titik di mana mereka saling tegang dan saling menyalahkan. Ini karena kamu, ini kamu, dan seterusnya. Panas ya, forum jadi panas. Nah, bagaimana caranya? Maka perlu kita ajak kedua belah pihak ini untuk keluar dari area konflik. Ya, kita tekankan lagi bahwa kita hari ini bukan untuk saling menyalahkan, bukan saling menghakimi, ya. Tapi kita di sini ini bertujuan untuk menemukan solusi bersama. Sudah mau Jadi kita istirahat dulu ayo saja. fokus pada Anda solusinya lanjutkan apa ya download dan kira-kira. installnya ya. Opsi-opsinya apa? Apa yang diinginkan oleh pihak pertama? Gitu ya. Kebanyakan. Apa yang diinginkan oleh pihak kedua? Di proses kita mulai membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Ya, layar putih aja. Nah, setelah mereka sudah mulai mengungkapkan, contoh tadi misalnya proposalnya sudah ada, biasanya kita dan sudah di ACC. Kita lupa mengingatkan mungkin juga mereka untuk akan menyebutkan kalau begitu ini aja nggak dibuat nyambung aturannya satu dari sama lain. sekarang, aturan Misalnya kayak penetapan harga misalnya. istilahnya kayak masing-masing rule tuh tidak boleh ada pedagang yang stop melakukan monopoli harga misalnya. Nah, terus kemudian yang kedua apa lagi kira-kira? Tes. Opsinya boleh menurunkan harga produk, ya, tapi harga rule produk yang itu seperti ini ya. tidak lebih dari berapa persen misalnya ya, tidak lebih dari 10% misalnya. Nah, dari opsi-opsi itu kemudian kita ajak kedua belah pihak pertama dan pihak kedua untuk menganalisa. Oke, kalau pilihannya yang pertama seperti apa nih kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau opsinya yang kedua seperti apa kelebihan dan kekurangannya, kita ajak mereka untuk menganalisa pilihan-pilihan yang sudah dimunculkan. Setelah dianalisa, masuklah pada proses tawar-menawar ya. Mediator bertugas membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Nah, proses tawar-menawar ini bisa dilakukan dalam pertemuan lengkap, ya. Pertemuan lengkap artinya ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada mediator, atau bisa dalam prosedur kaukus. Kalau ternyata tidak menemukan kesepakatan di dalam pertemuan lengkap, kita coba agendakan kaukus. Kita ajak bicara empat mata ya, antara mediator dengan pihak pertama, kemudian mediator dengan pihak kedua. Nah, itu saja dari saya adik-adik. Kira-kira tentang mediasi di dalam pengadilan dan tahapan-tahapannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Iqbal. Iya Bu, ini suara saya terdengar. Halo? Iya, gimana Mas? Ya, saya mau bertanya terkait terkait dengan proses tawar-menawar tadi Bu. Jadi mediator itu memang bertugas membantu para pihak agar mengembangkan, perlu digarisbawahi, mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Artinya kan memang mediator ini sebagai pihak ketiga, sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang sedang berseteru gitu kan Bu. Nah, di sini ada yang dijelaskan barusan, itu adalah mediator ini untuk mengembangkan tawaran mereka. Artinya kan memang para pihak telah memberikan, oh saya maunya begini, yang pihak lain, oh tapi saya maunya begini, seperti itu. Nah, dengan merasa mengembangkannya, apakah berarti, berarti kan memang
kemudian si mediator ini memberikan saran, memberikan masukan, oh seharusnya dari pihak ini, pihak A ini tawarannya lebih baik seperti ini, pihak B tawarannya lebih baik seperti ini, seperti itu kan, untuk mengarahkan pada tujuan akhir, kesepakatan di akhir. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana batasan mediator dalam mengembangkan tawaran yang telah mereka ajukan antara para pihak yang sedang memiliki masalah? Gimana Mas Iqbal, sejauh mana mediator? Sejauh mana mediator itu boleh mengembangkan dari tawaran-tawaran dari para pihak ini? Jadi kan memang karena memang mediator itu kan tidak boleh yang menentukan akhir dari mediasinya kan, memang dari para pihak yang harus sepakat atau tidaknya, yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu mediasi. Nah, makanya dari itu batasannya sampai mana gitu si mediator ini boleh mengembangkan atau memberi masukan terhadap tawaran tersebut. Oke, oh ya, paham. Jadi bahasa mediator bertugas membantu para pihak agar mengembangkan, ya, membantu para pihak agar mengembangkan tawaran. Nah, mengembangkan ini kan bukan berarti peran mengembangkan ini hanya mediator, Mas. Itu catatan yang pertama. Ya, peran mengembangkan ini bukan berarti hanya tertuju kepada mediator. Ya, bisa juga artinya mediator mengarahkan kepada kedua belah pihak, ya, mengarahkan kepada kedua belah pihak agar tawaran-tawarannya bisa berkembang sehingga ini sebagai alternatif ketika mereka akhirnya deadlock. Ya, contoh begini. Opsi yang muncul dari contoh kasus tadi yang saya sebutkan, opsi yang muncul adalah mungkin pihak misalnya ya ini masalah harga ya, masalah harga. Harganya itu masalah harga ya. Kalau pihak pertama menurunkan harga di bawah harga pasar, pihak kedua merasa dirugikan. Tuntutan dari pihak kedua adalah harganya dikembalikan kepada harga normal misalnya. Tapi pihak pertama menuntutnya bukan begitu. Pihak pertama menuntutnya pihak kedua yang ikut menurunkan harga gitu ya. Karena memang harga produk ini dari supplier atau dari distributor sebenarnya sedang turun. Katakanlah beras ya. Beras itu kan naik turun nih. Beras tuh naik turun. Kalau di masa Ramadan itu biasanya Ramadan, Idul Fitri, harga sembako itu kan terus naik. Tapi ketika sudah selesai masa Ramadan, Idul Fitri itu selesai, kembali ke apa namanya normal ya, itu harga sembako itu inflasi itu kan akan turun lagi ya. Ya. Jadi harga sembako itu akan turun lagi. Nah, ketika turun, pihak pertama itu merasa perlu juga ikut menurunkan harga. Tapi pihak kedua, artinya pihak pertama merasa saya menurunkan harga itu sudah wajar karena memang harganya memang sudah turun gitu loh. Jangan diambil kesempatan karena kemarin naik mau dinaikkan terus seolah-olah distabilkan sampai akhir gitu kan. Jadi pihak pertama menuntut pihak kedua yang menurunkan harga, sedangkan pihak kedua menuntut pihak pertama yang menaikkan harga, sehingga kemungkinannya adalah opsi yang mungkin menjadi jalan tengah adalah kita buat kesepakatan, kita membuat aturan penentuan harga, aturan penetapan harga yang menjadi aturan di pasar misalnya ya, ketentuan pasar kan seperti itu. Nah, kemudian mediator ini artinya mencoba untuk mengembangkan tawaran-tawaran. Kira-kira kalau dibuat aturan ini seperti apa opsi-opsinya gitu loh. Artinya proses mengembangkan tawaran itu jangan dimaknai hanya dilakukan oleh mediator, tapi
proses mengembangkan tawaran-tawaran itu juga bisa jadi dilakukan oleh kedua belah pihak. Mediator mengajak kedua belah pihak untuk mengembangkan tawaran-tawarannya. Ya, nah sejauh mana batasan mediator bisa mengembangkan tawaran? Artinya kan dikhawatirkan ini ada intervensi yang terlalu jauh sehingga nanti keputusannya akhirnya mediator ya yang menentukan gitu kan, menentukan putusannya. Sejauh mana batasannya kata Iqbal tadi? Kalau menurut saya adalah sejauh selama kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dari dari tawaran yang akhirnya diputuskan begitu loh. Selama memang kedua belah pihak itu tidak merasa ada yang dirugikan, tidak merasa ada yang dikecewakan ya, tidak merasa ada subjektivitas dari mediator atau ketidaknetralan dari mediator, saya pikir tidak masalah. Ya, mediator mau mengembangkan sejauh mana itu tidak menjadi soal. Selama memang indikatornya adalah mediator tetap netral, tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak, gitu loh Mas. Bisa dipahami ya Iqbal ya. Jadi sekali lagi batasan untuk proses pengembangan atau batasan dari mediator melakukan intervensi terhadap pengembangan tawaran-tawaran atau opsi-opsi yang dikemukakan di dalam forum mediasi adalah selama tidak ada indikasi subjektivitas, selama tidak ada paksaan, ya paksaan dari mediator terhadap kedua belah pihak untuk mengikuti ide-ide dan gagasannya. Ayo Sugeng. Bagi saya Ayo. itu tidak masalah. Gitu. Ayo tak gokno drum band ya rek. Ganjam. Satu-satu berarti iki 3, iki 1. Yo ganjam. Terus suwe. Wes suwe. Cicak. 3 1. Ada yang ditanyakan lagi? Woi. Wis mantap. Bu izin saya. Terima kasih banyak pada jawabannya. Jadi memang berarti indikator adalah yang pertama adalah tidak ada subjektivitas dan yang kedua adanya tidak ada paksaan gitu ya Bu. Karena memang waktu saya sendiri di pengadilan agama saat PPL beberapa bulan yang lalu itu saya melihat bahwasannya mediator ini bahkan sama sekali tidak menyentuh dari poin utama antara apa sih yang mereka inginkan gitu. Mereka hanya mengarahkan seperti saya ini gini kok. Salah satu pihak menjelaskan itu hanya bagaimana dengan pihak lainnya, apakah ini hanya seperti itu. Saran mungkin hanya diberikan secara general, tidak begitu masuk pada perkara atau masalah yang sedang mereka alami para pihaknya. Nah, kemudian mungkin saya sedikit bertanya lagi Bu. Tadi kan tidak ada subjektivitas. Nah, mungkin jika terjadi ketika saat mediasi ini sudah selesai, nah para pihaknya menyatakan sepakat gitu. Kemudian setelah ini kita membicarakan mediasi di pengadilan. Nah kemudian setelah kembali ke rumah masing-masing, kemudian mereka berbicara dengan keluarga. Nah di situ kemudian mereka merasa bahwa
si mediator ini kok lebih aktif daripada kami berdua, terutamanya saya sebagai pihak gitu. Akhirnya saya terpaksa mengikuti apa yang diarahkan oleh mediator, tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini kan terjadi paksaan. Nah, dengan kondisi seperti ini, mediasinya bagaimana, Bu? Apakah kemudian si para pihak bisa mengajukan mungkin bahasanya keberatan dengan dari hasil mediasinya atau seperti apa, Bu? Jadi memang bagus sekali ya pertanyaannya Iqbal, bagus sekali. Memang terkadang kita menemui apa namanya, sikap mediator yang luas ya, ibaratnya yang luas gitu ya. Bahkan dia tidak menyentuh apa opsi-opsi yang disampaikan oleh kedua belah pihak gitu kan. Mediator ini seperti jembatan komunikasi saja begitu kan ya. Seperti jembatan komunikasi, dia tidak merespon apapun yang dia tidak merespon dengan idenya, dengan pikirannya ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para pihak gitu ya. Hanya menyampaikan apa yang disampaikan pihak pertama pada pihak kedua, pihak pertama. Cuman kalau menurut saya sih hal yang demikian itu tergantung ya Mas Iqbal ya. Kita melihat psikologi forum juga ya. Kalau memang kedua belah pihak ini apa ya? Kalau memang kedua belah pihak ini ya karena begini loh Mas Iqbal. Mediasi di pengadilan pernah ya saya sampaikan ke teman-teman. Mediasi di pengadilan bedanya dengan mediasi di luar pengadilan adalah mediasi di pengadilan ini seperti formalitas. Saya bilang begitu ya. Seperti formalitas karena inisiatif itu tidak datang dari kedua belah pihak. Ya. Tidak datang dari kedua belah pihak. Ketika Iqbal dan Yuda ada masalah masuk ke jalur litigasi ya, kemudian diminta untuk mediasi. Nah, Iqbal dengan Yuda ini kan sebenarnya sudah, aduh saya sudah malas bertele-tele, saya udah nggak mau negosiasi lagi ya, saya nggak mau, kami ini sudah mau diselesaikan melalui jalur hukum kan begitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu ya, dalam kondisi yang sebenarnya kedua belah pihak ini sudah bersikeras sebenarnya tidak menginginkan aktivitas mediasi ya, saya pikir untuk apa seorang mediator itu apa ya, sekeras apapun upaya mediator ya untuk kemudian mencoba memberikan jalan penyelesaian masalah, itu kan tidak akan diterima oleh kedua belah pihak. Jadi saya pikir mediator memang perlu cerdas untuk melihat psikologi forum gitu loh. Beda dengan mediasi di luar pengadilan. Kalau mediasi di luar pengadilan, inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan cara berunding itu datang dari kedua belah pihak. Jadi Iqbal dengan Yuda, keduanya ini memang sama-sama punya itikat baik, saya mau menyelesaikan masalah ini. Saya mau mencari solusi untuk kebaikan bersama karena saya tidak mau karena ada masalah ini nanti ke depannya hubungan saya dengan Iqbal, pertemanan ini menjadi rusak misalnya ya kan. Sehingga ada inisiatif. Ketika ada inisiatif untuk melakukan aktivitas negosiasi ya atau perundingan atau mediasi, nah mereka ini kan pasti punya semangat, pasti punya gairah untuk mencari dan mencari solusinya. Nah, dalam konteks mereka berusaha mencari solusi perlu dibantu oleh mediator. Sehingga mediator perlu memberikan pandangan, memberikan masukan. Saya pikir tidak masalah gitu loh, tidak masalah. Tapi kalau di dalam pengadilan mau ngasih masukan atau apapun, terkadang kalau kita melihat kedua belah pihak yang bersengketa ini memang sudah enggan untuk menyelesaikan atau untuk melakukan perundingan gitu ya, mereka sudah kekeh,
Apalagi kalau di PA ini mungkin Mas Iqbal menemui proses mediasi yang kaitannya dengan masalah rumah tangga misalnya ya, udah sama-sama saling mengeras, ya mediator untuk apa lagi kan begitu. Jadi perlu bisa melihat psikologis dari kedua belah pihak. Itu sih Mas Iqbal, itu yang pertama menurut saya. Jadi sebenarnya tidak masalah ya mediator memberikan pandangannya, karena tadi sekali lagi fungsi mediator ini dia sebagai fasilitator, dia sebagai moderator ya kan, dan seterusnya. Jadi tidak masalah mediator memberikan gagasan-gagasan, itu tidak masalah menurut saya ya. Tidak masalah secara teori ya maupun dalam undang-undang tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah mengintervensi yang terlalu jauh. Intervensi terlalu jauh itu indikatornya apa? Ketika ada ancaman, kepaksaan itu ya, atau subjektivitas. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mediator. Nah, yang kedua pertanyaannya Iqbal, kalau ternyata selesai mediasi, sudah selesai sudah diputuskan ya penyelesaiannya, kesepakatannya seperti ini. Nah, setelah selesai ada salah satu pihak yang merasa itu kok Ini nih 2 menu rekomendasi saat kalian ke Golden Lamia. Ada ekstra spesial. apa namanya intervensi ya oleh mediator misalnya. Merasa saya kesel ya ngambil keputusan seperti ini gitu kan, seharusnya tidak seperti ini karena faktor paksaan dari mediator. Iya, boleh-boleh saja membatalkan hasil kesepakatannya selama memang kesepakatan itu belum didaftarkan di pengadilan misalnya, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi itu sekali lagi harus dirundingkan dengan pihak kedua, tidak boleh sepihak gitu loh. Tidak bisa sepihak, dan tidak boleh juga menyalahkan untuk mediator karena itu hampir jarang ya terjadi. Karena sekali lagi seharusnya mediator yang sudah bersertifikat itu, mediator yang sudah tersertifikasi itu adalah mediator yang mampu menjelaskan kepada para pihaknya, mampu menjelaskan, mampu membawa suasana menjadi kondusif, artinya dia mampu mengademkan lah Mas ya, perseteruan dari kedua belah pihak. Dia mampu menjelaskan tentang mediasi, prosedur mediasi, tentang peran-perannya dia. Seharusnya itu seperti itu, dan seharusnya sih komunikasinya clear menurut saya. Baik, iya Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, nah adik-adik, ini saya jam 9.30 ada agenda lagi lanjut di kelas A ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk minggu depan kita akan agendakan UTS ya. Seperti biasa UTS-nya di kelas aja, UTS-nya ujian tulis, adik-adik pelajari tentang alternatif penyelesaian sengketa pengantar pertama kali saya sampaikan, kemudian tentang negosiasi dan tentang mediasi silakan dipelajari. Nanti ujiannya berupa ujian tulis ya, di kelas seperti biasa di jam 11 ya, Selasa pukul 11 siang sampai dengan 12.40. Silakan berpakaian rapi, kalau bisa gunakan alma mater ya saat ujian. Terus, nah di minggu berikutnya setelah selesai UTS kita, minggu depan ini selesai UTS, minggu depan 2 minggu lagi berarti ya, 2 minggu lagi kita agendakan untuk praktikum ya, supaya pemahamannya adik-adik itu menjadi lebih maksimal gitu loh tentang mediasi. Kemarin kan kita sempat rencana mau praktikum negosiasi ya, cuman karena masalah waktu akhirnya batal. Jadi 2 minggu lagi kita agendakan untuk praktikum mediasi. Nah, persiapan yang harus dilakukan apa ini teman-teman,
ada waktu 2 minggu, silakan disiapkan resume sengketanya. Jadi adik-adik berkumpul lagi sesuai dengan kelompoknya. Kemarin kan sudah ditentukan kelompok 1, 2, 3 gitu kan. Kelompok mediasi, negosiasi, kelompok arbitrase, kemudian pernah juga kita melakukan studi analisis kasus sengketa, masih ingat ya? Analisis sengketa dengan pohon konflik. Nah, sengketa-sengketa yang sudah dibagi kemarin, ada yang di pasar, ada perbankan, ada apalagi itu perusahaan, ya e-commerce. Nah, kita bisa manfaatkan itu lagi ya, boleh. Atau mau mencari topik permasalahan yang baru, juga boleh. Silakan dirundingkan dengan kelompoknya. Pilih 1 orang mediator dan 2 pihak yang bersengketa, lalu kita akan praktikum di depan kelas masing-masing bergantian setiap kelompok pada Selasa 2 minggu yang akan datang, tanggal 16 ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan nggak? Iya Bu, mungkin untuk PPT-nya boleh di-share di Google Classroom, Bu. Iya, nanti saya ini ya. Saya share tuh teman-teman bisa juga belajar dari tulisan teman-temannya. Tulisan ataupun video dari teman-teman yang sudah dibuat itu juga boleh ya, pakai itu juga nggak masalah. Saya absen dulu ya. Adinda nggak ada. Rizka?